Satu perubahan serangan Inter membawa malapetaka bagi Torino. Pelanggaran keras dilakukan dan kartu merah pun diberikan. Setelah itu Inzaghi mengubah taktik dan mampu mendominasi laga. Lalu perubahan serangan apa yang dimaksud di awal? Dan bagaimana taktik Inzaghi setelah unggul jumlah pemain? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi masih gunakan formasi 3-5-2 dengan sedikit perubahan pemain. Di belakang Bisek main melengkapi trio bek tengah. Lalu di tengah Fratesi menemani Calhanoglu dan Miki. Di depan duet tetap Lautaro dan Thuram. Yang patut diingat adalah posisi Acerbi dan Bastoni karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Torino lakukan middle block saat Inter mulai kuasai bola. Maka dibanding menekan, mereka memilih merapatkan diri ke tengah. Itu membuat Inter leluasa membawa bola ke lini tengah. Misalnya saat Bastoni bisa menggiring bola ke tengah tanpa rintangan apapun. Lalu saat sudah di tengah, Inzaghi tempatkan 3 pemain di belakang. Bastoni, Acerbi, dan Bisek jadi pemain yang awali build up di lini tengah. Nah, di awal laga ini Inzaghi coba buka pertahanan lawan dengan mengeksplor sisi lapangan. Untuk itu, bola banyak dialirkan lewat sisi kanan atau kiri. Di sisi lapangan ini, Darmian dan Di Marco kadang diposisikan lebih dalam. Itu dilakukan agar bek lawan maju mengikuti mereka, sehingga ada ruang kosong di sisi lapangan yang bisa disusupi pemain lain. Tapi variasi ini tak mampu menerobos pertahanan lawan, sebab bek Torino mampu membaca taktik ini. Misalnya saat Darmian main lebih dalam, wingback Torino tak terpancing maju menekannya. Ia tetap di belakang sebab sadar bila ia maju akan ada ruang kosong yang disusupi Fratesi. Selanjutnya Inzaghi coba buka pertahanan lawan dengan lakukan pertukaran posisi. Misalnya Di Marco jadi bek tengah sehingga Bastoni bisa maju sejajar dengan penyerang. Sementara itu wingback kiri diisi Miki. Contoh lain, Calhanoglu jadi bek tengah sehingga Di Marco bisa maju sejajar dengan penyerang. Sementara itu wingback kiri diisi Bastoni. Ini dilakukan dengan harapan lawan terkecoh dengan posisi pemain yang berbeda sehingga sisi lapangan bisa ditembus. Namun taktik ini kembali tak membuat pertahanan lawan bisa diterobos. Torino kembali bisa membaca pertukaran ini sehingga mereka tak terkecoh. Selama 16 menit pun Inter belum mampu benar-benar masuk ke pertahanan Torino. Selalu gagalnya serangan lewat sisi membuat Inzaghi mencoba menyerang lewat tengah. Itu terlihat pada cuplikan ini. Sebelumnya saat Fratesi menerima bola di posisi ini, ia akan umpankan bola ke Darmian di sisi lapangan. Namun kali ini Fratesi buat pilihan berbeda dengan umpankan bola ke tengah. Sebetulnya gestur tubuh Fratesi sudah menunjukkan akan melakukan itu. Sebelum umpan diberikan Bisek, ia tampak menengok ke kanan melihat posisi Thuram. Sayangnya tengokan ini tak dibaca dengan baik oleh dua bek lawan Koko dan Maripan. Sehingga saat Fratesi umpankan bola ke Thuram, mereka tak mampu mengantisipasinya. Fratesi pun masuk ke pertahanan lawan dan Thuram harus ditekel Maripan. Setelah dicek, ternyata tackle tersebut sangat keras hingga wasit pun mengganjar dengan kartu merah. Situasi ini benar-benar mengubah jalannya pertandingan. Sesudah kartu merah, Torino mengganti satu penyerang dengan satu bek. Maka di belakang formasi masih 5 bek dengan konsekuensi kini hanya bermain dengan satu penyerang. Merespon hal tersebut, Inzaghi pun memainkan Inter lebih agresif dengan memajukan satu pemain. Sebelumnya saat masih ada 2 penyerang, Inter memposisikan 3 pemain di belakang. Tapi kini dengan hanya ada 1 penyerang lawan, Inzaghi pun hanya gunakan 2 pemain di belakang. Nah, pemain yang bisa maju tersebut adalah Acerbi. Ia kini maju bersama Bastoni sampai pertahanan lawan di sisi kiri. Ini membuat 3 bek tengah kini maju. Sebelumnya hanya Bisek dan Bastoni yang bisa merangsek ke pertahanan lawan. Lalu siapakah yang jadi bek di belakang? Posisi bek di belakang diisi oleh Calhanoglu dan Darmian. Darmian mengalah ke Bisek karena lebih bisa diandalkan untuk menyundul bola di dalam kotak penalti. Taktik ini pun hasilkan 3 gol Inter.
Di gol pertama tampak Bastoni dan Acerbi ada di sisi kiri. Lalu crossing dilakukan Bastoni ke kotak penalti. Bola bisa disundul Thuram dan jadi gol pertama Inter. Lalu di gol kedua kembali Bastoni dan Acerbi ada di sisi kiri. Bedanya kini Acerbi yang menerima bola di sisi lapangan lalu lakukan crossing. Kembali Thuram mampu menyundul bola dan jadi gol kedua. Sementara itu di gol ketiga Acerbi memang tidak maju. Tapi adanya Mike di sisi kiri sudah membuat situasi numerical advantage terjadi. Satu pemain lawan harus hadang dua pemain Inter. Sehingga saat bola diumpankan ke Bastoni, ia punya waktu untuk lakukan crossing. Gol ketiga pun diciptakan Thuram. Setelah kartu merah, Inter sangat mendominasi baik dalam penguasaan bola maupun peluang. Dari 29 peluang yang diciptakan, Inter ciptakan 7 peluang emas yang gagal jadi gol. Ini menandakan efektivitas finishing sangat jelek di laga ini. Misalnya saat peluang Taremi ini. Ia sudah berhadapan dengan kiper tapi tendangannya masih bisa ditepis. Itu saja pembahasan di video ini. Bagi yang ingin juga memberikan saweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.